Laporan Praktikum Anemometer. Nama ASP Briandi NIM 2502078, Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia, dosen pengampu Ibu Salmiati MPD PhD. Latar belakang, angin merupakan salah satu unsur iklim yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan, terutama dalam bidang pertanian, perikanan, dan meteorologi. Kecepatan angin mempengaruhi proses penguapan evaporasi, penyebaran biji dan serbuk sari, serta dapat berdampak pada kerusakan tanaman apabila terjadi angin kencang. Oleh karena itu, mengetahui kondisi pengukuran kecepatan angin menjadi hal yang penting untuk mengetahui kondisi lingkungan dan mendukung kegiatan pengelolaan sumber daya alam. Handoko 1995. Anemometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin. Alat ini bekerja dengan memanfaatkan energi kinetik angin yang menggerakkan bagian sensor seperti mangkuk atau baling-baling yang kemudian dikonversi menjadi data kecepatan angin dalam satuan tertentu. Penggunaan anemometer sangat penting dalam pengamatan cuaca karena memberikan data yang akurat mengenai kondisi angin di suatu wilayah. Satjasono 2004. Tujuan praktikum anemometer adalah penggunaan anemometer, mengetahui cara penggunaan anemometer, serta mengukur kecepatan angin dan di lingkungan. Alat dan bahannya yaitu: 1. Alat pengukur angin atau anemometer. Cara kerja yang pertama yaitu persiapan alat dan bahan. Anemometer, stopwatch jika diperlukan, buku catatan, lembar kerja, alat tulis. Dan yang kedua yaitu pengecekan alat. Pastikan anemometer dalam kondisi baik. Periksa apakah bagian baling-baling atau mangkuk dapat berputar dengan lancar. Nyalakan alat untuk anemometer digital dan pastikan berfungsi normal. Dan yang ketiga yaitu penentuan lokasi. Pengukuran, pilih lokasi terbuka agar angin dapat terukur dengan baik. Hindari area yang terhalang bangunan, pohon, atau benda besar lainnya. Nah, yang keempat yaitu proses pengukuran. Pegang atau pasang anemometer pada posisi tegak dan sejajar, arahkan arah angin. Biarkan alat terkena aliran angin secara langsung. Untuk anemometer digital, tunggu hingga angka stabil lalu catat hasilnya. Untuk anemometer manual, hitung jumlah putaran dalam waktu tertentu, misalnya 1 menit, lalu konversikan ke satuan kecepatan angin. Dan yang kelima yaitu pengulangan pengukuran. Lakukan pengukuran beberapa kali, minimal 3 kali untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Catat semua hasil pengamatan. Dan yang keenam yaitu analisis data. Bandingkan hasil pengukuran pada waktu atau lokasi berbeda. Tentukan faktor yang mempengaruhi kecepatan angin, waktu, suhu, kondisi lingkungan. Dan yang terakhir yaitu matikan alat jika digital. Bersihkan dan simpan anemometer dengan baik. Ini adalah hasil penelitian atau hasil praktikum atau pengamatan selama 7 hari dari hari pertama sampai hari ke-7. Pembahasan. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, pengukuran kecepatan angin menggunakan anemometer menunjukkan bahwa nilai kecepatan angin berbeda-beda pada setiap waktu dan lokasi pengamatan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi lingkungan, adanya penghalang bangunan atau vegetasi, serta perubahan suhu udara yang memicu pergerakan massa udara. Hal ini sesuai dengan konsep bahwa angin terjadi akibat perbedaan tekanan udara yang dipengaruhi oleh suhu dan kondisi permukaan bumi. Jasono 2004. Pada praktikum penggunaan anemometer baik tipe digital atau maupun manual menunjukkan bahwa alat ini mampu memberikan data yang cukup akurat
apabila digunakan dengan benar, seperti ditempatkan di area terbuka dan diarahkan sesuai arah angin. Anemometer bekerja dengan memanfaatkan energi kinetik angin yang menggerakkan baling-baling atau mangkuk, kemudian diubah menjadi nilai kecepatan angin dalam satuan meter per detik (mprs). Handoko 1995. Kesimpulannya praktikum ini yaitu berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa anemometer merupakan alat yang efektif untuk mengukur kecepatan angin secara akurat. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa kecepatan angin bersifat tidak tetap dan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi lingkungan, waktu, serta adanya hambatan seperti bangunan dan vegetasi. Inilah daftar pustaka dari latar belakang dan pembahasan. Cukup sekian laporan praktikum. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.